الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah antarkan umur kita sampai ke bulan Syawal. Maka kita marilah sama-sama tajdidun niyah, memperbaiki niat, bahwa niat kita ngaji ini karena niat thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Ta'ala. Yang kedua, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang ketiga, ingin niat diamalkan, disampaikan. Yang keempat, bagaimana kita bisa ada perjuangan hidup meneruskan daripada ulama-ulama salafus soleh dulu, sehingga kita ini insyaallah nanti di yaumul akhir digolongkan dengan para ulama-ulama yang solehin, as-salafus soleh. Niat kita tidak ada niat dalam ta'lim ini untuk cari dunia, tidak ada. Cari kedudukan tidak ada, cari apa tidak apa. Adanya cari ridho Allah Ta'ala. Cari bagaimana kita di dunia ini orang-orang yang beriman, yang takwa, di akhirat adalah min ahlil jannah. Kita hidup ini bisa mengisi perjuangan-perjuangan yang berarti dalam Islam. Dan niatnya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlan an mithlil kitabil aziz. Ya itu. Sampai apa? Tafsiratul ahkam. Wa furu'ahu wa hiya tatanawalu usuluddin wa furu'ahu lan pira-pira cabange agama. Wa furu'ahu, dan surat Fatihah ini mencakup, mengandung daripada cabang-cabangnya agama Islam. Tatanawalu merkoleh apa hadhihi surah, surat Fatihah, al-aqidata kepada akidah, al-aqidata kepada akidah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya para muhaditsin min ahli sunnah juga, akidahnya para sufi min ahli sunnah juga, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi akidah ahli sunnah itu bukan terbatas Asy'ariyah, Maturidiyah saja, bukan. Akidah ahli sunnah itu termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, ini juga akidah ahli sunnah. Akidahnya ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, yang bergantung dengan Al-Quran dan hadis dan ijma'. Ini akidah ahli sunnah juga. Akidahnya orang-orang sufi seperti Imam Junaid al-Baghdadi, ya kan, Syed Ahmad al-Badawi, Syam Qadhi Jalani termasuk. Ini akidahnya orang-orang sufi yang mereka itu dikasyafkan oleh Allah sehingga ma'rifatnya ini seolah-olah itu musyahadah wal ayan. Tatanawalu merkoleh apa hadhihi surah, surat Fatihah, al-aqidata kepada akidah. Lah, di antara akidah salaf, bukan salafi orang sekarang, Mas, bukan. Aqidatus salaf itu isinya 3. Seperti dalam Ghunyah, ini aqidatus salaf. Itu isinya 3. 1, tafwid ila ilmillah, menyerahkan kepada ilmunya Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Ini semua diserahkan kepada Allah. Tafwid ila ilmillah. 1. Yang kedua, ada mutakwil. Jangan ditakwili. Ada istawa, istawla. Tidak. Ini tidak ditakwili.
Istawa saja. Yang kedua, adamu ta'wil, tidak ditakwil. Yang ketiga, adamu iradatil ma'ani adh-dhahirah al-mu'addiyati ilal huduthi wat tashbih. Yang ketiga, akidah salaf itu tidak menghendaki makna-makna yang makna ini mengakibatkan Allah itu baru. Yang makna ini mengakibatkan Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Ini ditinggali. Jadi salaf ini tiga. Seperti dalam kunyah ini. Satu, diserahkan ilmunya kepada Allah. Ar-Rahman istawa ayatullah. Serahkan ilmunya kepada Allah. Satu. Yang kedua, ada mutakwil. Jangan ditakwili. Ada yang ayatullah, qudratullah. Tidak. Jangan ditakwil. Yang ketiga, adamu iradatil ma'na al-zahirati al-mu'addiyati ilal huduthi wat tashbih. Yang ketiga, jadi maknanya yadullah istawa itu jangan dimaknani yang zahir yang mengakibatkan Allah Ta'ala itu baru. Bun Allah tangannya seperti ini. Nah ini nih baru ini nih. Gak boleh. Jadi adamu iradatil ma'ani al-zahirati al-mu'addiyati ilal huduthi wat tashbih. Di makna-makna yang mengakibatkan Allah itu jadi baru. Makna-makna yang mengakibatkan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Ini jangan dimaknani seperti itu, jangan. Itulah namanya aqidatus salaf. Ya Asy'ariyah Maturidiyah ya aslinya aqidatus salaf. Aqidatus salaf. Jadi saya ulangi lagi, aqidatus salaf termasuk bunyah yang dibaca nanti, itu adalah ada tiga perkara yang penting. Satu, at-tafwid ila ilmillah. Diserahkan marang ilmunya Allah. Kita orang ngerti apa-apa. Yang kedua, ada mutakwil, jangan ditakwili. Yadullah ay qudratullah, istawa ay istawlah. Jangan ditakwili. Kalau mau nakwili, Rasulullah yang pertama orang nakwili. Rasulullah juga enggak nakwili kok. Jadi yang kedua ada mutakwil. Yang ketiga, adamu iradatil ma'ani adh-dhahirati al-mu'addiyati ilal huduthi wat tashbih. Jangan dimaknani makna zahir yang mengakibatkan Allah jadi baru. Yang mengakibatkan Allah jadi serupa. Seperti tangannya Allah seperti tangan saya ini. Nah, huduth ini tashbih. Gak boleh. Jadi itulah hebatnya aqidatus salaf. Jadi at-tafwid ila ilmillah satu. Yang kedua, ada mutakwil, jangan ditakwili. Yang ketiga, jangan dimaknani dengan makna yang mengakibatkan Allah jadi baru. Yang mengakibatkan Allah jadi serupa dengan makhluk. Gak boleh. Nah ini tiga lah. Ini aqidatus salaf. Dulunya Asy'ari Maturidiyah. Dulunya ini. Itu akidahnya semenjak Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu semua aqidatus salaf. Asy'ariyah belum lahir waktu itu. Tatanawalu merkoleh apa suratul Fatihah al-aqidah kepada akidah yang hak. Maka Imam Abu Hanifah mengarang fikih yang begitu besar. Mengarang tauhid kecil dikatakan al-fiqhul akbar. Tauhid kecil beberapa halaman tapi dikatakan al-fiqhul akbar. Imam Syafi'i mengarang fikih bisa beratus-ratus jilid. Akhirnya beliau mengarang tauhid kecil, al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar adalah ilmu tauhid. Fikih yang paling besar adalah ilmu tauhid. Karena apa? Karena ilmu tauhid itu diantaranya menekatkan seluruh wajib kepada setiap perkara yang wajib, menekatkan kepada seluruh haram kepada setiap perkara yang haram, menekatkan kepada sunnah setiap perkara yang sunnah. Berapa juta sunnah ini? Menekatkan kemakruhan pada setiap perkara yang makruh, dan menekatkan kemubahan kepada setiap perkara yang mubah. Jadi seluruh fikih yang hukum 5 ini masuk dalam akidah. Baru satu kelumit akidah itu sudah seluruh ahkamul fikih, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, ini semua masuk baru satu kelumit ilmu tauhid. Saya ulangi. Jadi
Makanya Imam Syafi'i mengarang tauhid kecil dikatakan fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Imam Abu Hanifah juga mengarang tauhid kecil beberapa halaman dikatakan fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Karena apa? Karena kita ini wajib menekadkan hukum wajib kepada setiap perkara yang wajib. Berapa ribu wajib ini? Kita wajib menekadkan kewajiban kepada setiap perkara yang wajib. Dan kita wajib menekatkan keharaman kepada setiap perkara yang haram. Kita wajib menekatkan kesunahan kepada setiap perkara yang sudah berapa juta sunnah ini. Dan kita wajib menekatkan kemakruhan kepada setiap perkara makruh. Dan kita wajib menekatkan kemubahan kepada setiap perkara yang mubah. Berapa juta mubah itu. Ini baru 5 kali saja hukum fikih sudah masuk dalam tauhid. Baru beberapa keluma. Benar. Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan bahwa tauhid adalah fiqhul akbar. Benar. Sangat benar. Imam Hanafi mengarang tauhid beberapa koras halaman. Dikatakan fikih yang paling besar. Benar. Sangat benar. Nah ini tadi akidah semua daripada akidah ahli sunnah yang bagikan lautan yang tiada tepi. Yang dikatakan fikih yang paling besar. Ini adalah masuk di dalam surat Al-Fatihah. Tatanawalu merkoleh apa hadis surah Fatihah al-aqidata kepada akidah wal ibadah dan ibadah wat tasyri' dan membikin syariat wal ibadah dan mencakup ibadah wat tasyri' dan membikin syariat wal i'tiqada dan menekadkan bil jazai dengan balasan nanti di akhirat wal hisabi dan hisab wal i'tiqad dan mencakup kepada akidah i'tiqad bil jazai dengan pembalasan. Kalau buruk dibalas buruk, kalau bagus dibalas bagus. Ini harus ya kita sudah maklum lah dalam akidah kita juga. Wal hisabi dan hisab, hitungan amal. Wal imana dan mencakup iman bi sifatillah dengan pira-pira kelawan pira-pira sifatnya Allah. Wal iman lan mencakup iman bi sifatillahi dengan pira-pira sifatnya Allah al-husna kang bagus-bagus. Sifat kamalatnya Allah, sifat kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Sifat kamalatnya Allah itu tidak ada batasnya. Tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Wa afradahu lan wa ifradahu lan nyuwiji akan Allah, hanya Allah bil ibadati dengan nyembah. Wa ifradahu lan nyuwiji akan Allah bil ibadati lan ibadah. Artinya yang disembah hanya Allah saja. Ini tercakup dalam surat Fatihah. Wa ifradahu lan nyuwiji akan Allah bil ibadati kelawan ibadah wal isti'anati lan jaluk pitulung hanya kepada Allah. Wal isti'anata lan jaluk pitulung hanya kepada Allah. Wa du'a lan donga wa tawajjuh dan menghadap ilahi marang Allah. Wa du'a lan donga wa tawajjuh dan menghadap ilahi kepada Allah. Jalla halimaha agung sapa Allah wa ala lan malus sapa Allah bi talabil hidayah dengan mencari hidayah. Sebenarnya hidayah itu makanya dalam surat Fatihah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan 17 kali kan. Dalam sehari semalam kecuali kalau musafir, zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Ini dalam surat ihdina berilah kami hidayah. Karena apa? Karena manusia hancur ya karena tidak ada hidayah, bukan karena enggak punya hati. Ya. Orang itu jadi baik karena ada hidayah. Pejabat jadi baik karena ada hidayah. Orang tani jadi baik karena ada hidayah. Pegawai negeri jadi baik karena ada hidayah. Presiden jadi baik karena ada hidayah. Orang tani jadi baik karena ada hidayah. Kalau tanpa hidayah, yang fakir jadi kafir, yang kaya hartanya untuk
menghancurkan Islam kalau tidak ada hidayah. Makanya bitalabil hidayati, kelawan mencari hidayah dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ila dinil haqqi, marang agama kang hak. Ila dinil haqqi, marang agama kang hak, wassiratil mustaqim, kepada jalan yang lurus yang akhirnya sampai kepada Allah. Jangan kayak obat nyamuk, muter orang anjog-anjog ning Allah. Itu bukan siratal mustaqim. Banyak orang minta ihdinas siratal mustaqim, tapi kelakuan hari-harinya itu kayak obat nyamuk. Muter. Dunia makhluk, dunia muter. Jadi mati belum sampai kepada Allah. Nanti ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Oh, enggak tahu. Wassiratil mustaqim, lan dalan kang lurus, wattadarru'i, lan DP ilahi marang Allah. Wattadarru'i, lan DP merasa hina ilahi marang Allah. Ya kita ini kalau melihat kemuliaan Allah, kehinaan kita ini siapa? Mengapa manusia sombong? Karena manusia membandingkan kepada sesama manusia jadi sombong. Tapi kalau manusia menghadap pada Allah, ya kayak tai kambing kita di depan Allah ini. Ya enggak, iya. Kita di depan Allah, kita siapa? Makanya kalau Allah Ta'ala tidak mewajibkan sholat, kita ini bisa haram sholat kita. Kalau Allah tidak mewajibkan sholat, kita ini haram sholat. Karena apa? Orang hatinya kotor, mau masuk ke rumah Allah, masjid yang suci. Kan badi ngotorit dok. Kata malaikat, kamu kesini-sini mau apa? Kesini-sini mau berak ini kamu. Kan gitu kata malaikat. Untungnya diwajibkan. Jadi ya nggak diharami. Maka Allah bikin hukum kita wajib sholat, kita wajib zakat, kita wajib haji, kita wajib. Ini adalah karunia yang maha dahsyat. Kalau ini tidak ada, kita ini nggak boleh sholat, nggak boleh ke masjid. Orang banyak dosa, ke masjid mau apa? Paling kamu ngotori masjid, kan begitu kata malaikat. Untungnya diwajibkan. Jadi, nggak usah diwajibkan Allah. Ya, merene. Malaikatnya begini, pegang hidung, baunya apa ini kamu? Gitu. Wattadarru'ilan DP merasa hina ilaihi marang Allah, bitathbiti kelawan nyuwun tetep alal imani ingatase iman. Bitathbiti kelawan nyuwun tetep alal imani ingatase iman. Wa nahji sabilis sholihin, lan jalane nahji ya jalan, sabile jalan. Wa nahji sabilil sholihin, lan ngambah dalane wong-wong soleh. Wong soleh itu amal bagusnya lebih baik daripada amal jeleknya, itu namanya soleh. Kalau amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, naudzubillah, itu namanya fasik. Fasikin. Jadi kita usahakan amal baiknya harus lebih baik daripada amal buruk kita, namanya sholihin. Wa nahji sabilis sholihin, lan ngambah dalane pira-pira wong saleh. Wa tajannubi tariqil maghdubi alaihim, lan ngadoi dalane wong-wong kang dibendu sapa alaihim itu wong-wong Yahudi, awid dhalin, atau wong-wong kang padha kesasar, iku orang-orang Nasrani dan seluruh orang-orang kafir yang lain. Harus menjauhi jalan hidupnya orang-orang yang dimarahin Allah, itu orang Yahudi, dan menjauhi jalannya orang-orang yang tersesat, itu orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Al-Quran turun di zaman baginda Muhammad SAW, di mana agama Yahudinya, orang Yahudi itu sudah diowai,
Sudah bukan agama Yahudinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lah Nasrani juga sama. Di zaman Rasulullah turun ayat ini waladhdallin, orang Nasrani telah merubah kenasraniannya Nabi Isa. Kalau Nasrani Nabi Isa alal haq, itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Isa itu hamba Allah dan utusannya, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan yang ketiga, bukan. Lah kemudian Nasrani yang hak ini dibunuh semua oleh Nasrani yang batil, sehingga menjadi Tuhan tiga, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapa. Ini sudah bukan Nasrani Nabi Isa, bukan. Ini nasinya Paulus, dan sudah tergolong orang-orang yang al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Jadi jangan disamai. Jangan disamai. Wa tajannubi tariqil maghdubi alaihim lan ngadoi dalane pura-pura kang dibendoni sapa alaihim al awidhalin, atau ngedoi dalane wong-wong kesasar itu orang-orang Nasrani. Ila ghairi ma marang saliyane barang hunalika kang ana surat Fatihah min maqasid saking pira-pira tujuan wa aghrad dan pira tujuan wa ahdaf lan ahdaf itu kalau sampean mana itu yang kena panahnya itu, kalau kena ini kamu menang, itu namanya ahdaf. Ila ghairi ma marang saliyane barang hunalika kang ana dalam surat Fatihah min maqasida saking pira-pira tujuan wa akhrad dan pira-pira tujuan wa ahdaf lan pira-pira perkara kang dituju juga, wa ahdafin lan pira-pira perkara kang dituju. Ini sampean mana nanti kalau kena ini kamu menang, tes kena, kalau melengsong ke sana wah ini enggak menang. Jadi ahdaf itu ya tujuan, itu tujuan yang sangat dituju. Ini semua ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita ini umat Islam, umatul Quran, ya semuanya, enggak ada yang tidak hafal surat Fatihah. Ya, semua hafal surat Fatihah semua. Katanya dikala Nabi Musa memberi Ismul A'zam kepada 3 orang. Kepada Qarun, kepada temannya Qarun dan temannya. Jadi Musa itu memberi Ismul A'zam kepada 3 orang. Maka Qarun dapat Ismul A'zam sepertiga dari Nabi Musa. Qarun tanya pada temannya satu, Mas, sampean Ismul A'zamnya dari Nabi Musa? Oh ini, oh. Berarti Qarun punya Ismul A'zam 2. Tanya lagi, yang temannya yang satu lagi, Mas, sampean itu Ismul A'zam ini. Dikumpulin 3 Ismul A'zam, diwaca langsung batu jadi emas asli. Ini 3 Ismul A'zam dibaca, batu langsung jadi emas asli. Ulama katakan Ismul A'zamnya Nabi Musa tadi dalam Quran apa? 4 surah. Fatihah, Qul Hu Falaq Nas. Ini bisa batu jadi emas ini. Surat Fatihah, Qul Hu Falaq Nas. Itu Ismul A'zamnya tadi 3 orang tadi dalam syariat Musa. Coba kalau kamu baca 100.000, wah, 3 surat baca 100.000 kali, bisa batu jadi emas itu. Mengapa tidak? Syariat Muhammad lebih hebat daripada syariat Musa. Jadi Ismul A'zam tadi yang Qarun sepertiga, temannya sepertiga, dikumpulin jadi satu, dibaca, batu orang langsung jadi emas asli. Lah ulama ditanya, itu Ismul A'zam tadi fi syariat Musa yang menjadikan 3 tadi, sepertiga kumpul jadi 3, itu jadi emas apa dalam syariat Muhammad? Itu 4 surat. Surat Fatihah, Qul Hu Falaq dan ini. Walal alamah Allah. Wahidul jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa hasba'uha al-yaqut wal lu'lu'. Wa hasba'uha utawi krikil. Krikil yang terhampar di depan rumah, di jalan-jalan surga. Al-yaqut itu intan permata, wal lu'lu'ulan mutior. Jadi batu yang terhampar di surga itu intan permata. Yang intan permata kan lebih mahal daripada emas. Kita di dunia boro-boro punya yakut wal lu'lu', ya kan? Emas saja mungkin wa turabuha utawi debune jannah al-warasu waz-za'furan. Wa turabuha utawi debune jannah al-warasu. Wa turabuha utawi debune jannah al-warasu iku minyak kang wangi, waz-za'furan lan za'furan. Za'furan itu kan mahal sekali. Itu debunya. Makanya kita orang beriman di dunia ini sedang dipenjara. Boro-boro debune za'furan wong umahe besi ngontrak. Yang punya sendiri juga mana bisa debunya dari minyak za'furan. Za'furan mahalnya bukan main. Wa turabuha uti debune jannah al-warasiku ambon-ambon kang wangi, wa za'furan lan minyak za'furan. Man tisapong lamun dakhalakum lebu supaman ha ing jannah. Man tisapong lamun dakhalakum lebu supaman ha ing jannah, yakhlud mongko langgeng supaman, wala yamutu lan ora mati supaman. Masuk surga kekal. Yakhlud mongko langgeng sapa man wala yamutu lan ora mati sapa man. Istri kita bidadari umurnya 17 tahun, enggak jadi 18. Orang lelakinya umurnya 33 tahun, ya kan? Umur 33 tahun itu sedang kuat-kuatnya hubungan dengan wanita. Wanita umur 17 tahun itu katanya sedang enak-enaknya. Maka kita di dunia ini, apalagi yang sudah tua-tua, makanya memang dunia bagi orang beriman itu penjara. Saya ada teman sudah tua nikah. Saya ngomong begini, wahai Pak Haji, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang iman. Maksudnya apa Pak Kiai? Maksudnya, wong sampean sudah tua, istrinya muda, barangnya sudah bengkok, dimasukin nggak masuk, ya kan istrinya marah. Jadi namanya sijnul mu'min ini namanya. Ini penjara bagi orang beriman. Oh iya benar Pak, iya benar. Iya. Dakhala wa man tusabang lamun dakhala kumlebu supaman ha ing jannah. Yakhlud mongko langgeng supaman wala yamutulan ora mati supaman. Wayan amulan terus berseri-seri, jadi enggak keriput. Kalau kita kan tambah tua tambah keriput, ya kan? Perempuan sudah keriput tapi bedaknya, waduh, sudah keriput bedaknya bertumpuk-tumpuk. Wayan amulan berseri-seri, opo man wala yabasu lan ora dadi olo sopeman. Kalau kita kan lama-lama rambutnya putih, giginya ompong, ya kan? Keriput, ya kan? Keriput. Naudzubillah min dzalik, orang-orang yang tidak ahli ibadah semakin tua ini semakin nakal. Semakin tua kalau orang tidak ahli kerjanya marahin cucu. Tapi kalau orang-orang ahli ibadah semakin tua ya sayang kepada cucunya. Tapi orang-orang tidak ahli ibadah kerjaannya ngamuk kalau sudah tua. Kurang manis ngamuk, kurang asin ngamuk, semua dimarahin semua.
Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa aku kasih umur panjang, saya balik jadi kecil lagi. Hanya orang umur 90 tahun, wah jadi kecil lagi. Kesinggungan, kadang-kadang perak enggak cebok, itu kecil lagi. Naudzubillah. Wala yab'asulan ora dadi Allah sepeman, wala tahrikulan ora rusak apa thiyabuhum, ora bolong apa thiyabuhum, pira-pira pakaiane ahlul jannah. Wala tahrikulan ora bolong, ora lubang apa thiyabuhum, pira-pira pakaiane ahlul jannah. Jadi di surga ini ada pohon yang luar biasa, berbunga, berbuah. Berbuah dibelah, dalamnya apa? Pakaian. Dalamnya pakaian. Sesuai kemauan ahli surga. Oh, saya ingin sutra yang hijau, sutra hijau. Oh, saya ingin pakaian yang sutra yang merah, merah. Di wala tahrikulan ora bolong apa thiyabuhum pira-pira pakaiane ahlul jannah, wala yablalan ora rusak apa syababuhum apa sifat nome ahlul jannah. Jadi wanita umur 17 tahun terus, lelaki umurnya 33 tahun terus. Wala tahrikulan ora bolong apa thiyabuhum pira-pira pakaiane ahlul jannah, wala yablalan ora rusak apa syababuhum apa sifat nome ahlul jannah. Satu ulama menerangkan kalau hari Sabtu ahli surga yang anak berziarah kepada orang tuanya. Hari Ahad ahli surga yang orang-orang tua berziarah kepada anak-anaknya. Hari Senin ahli surga yang murid berziarah kepada guru-gurunya. Hari Selasa ahli surga yang guru berziarah kepada murid-muridnya. Hari Rebo ahli surga yang umat berziarah kepada nabinya. Hari Kamis nabinya berziarah kepada umatnya. Hari Jumat kumpul bareng berziarah melihat Allah. Ya kan? Maka orang beriman ini punya harapan ke sana. Dan harus punya harapan ke sana. Fahada dalilun ala qaunihima makhluqain. Fahada mongko tiga hadis dalilun iku dalil ala qaunihima ing atase anane surga lan neraka makhluqaini iku wis digawe karo. Jadi surga dan neraka itu sudah dibikin, sudah. Sebab ada golongan yang bukan ahli sunnah mengatakan ahli surga itu belum dibikin. Lebih sesat lagi. Neraka itu enggak ada. Neraka itu penderitaan dunia, itu neraka. Sesat bilang begini. Surga itu tidak ada. Hidup di dunia sudah enak, itu surga. Ini berarti sudah mentiadakan surga dan neraka. Ini lebih kafir lagi. Lebih kafir lagi. Jadi fahada membuat hadis mau dalilun ikunuduakan ala qaunihi ingat saya surga dan neraka, jannah wan nar, makhluka ini itu sudah dibikin oleh Allah. Sudah. Nah, sebagian orang yang bukan ahli sunnah mengatakan surga itu nanti dibikin hari kiamat, sekarang belum. Neraka juga belum. Jadi salah itu. Ini akidah yang salah. Wa anna na'imal jannati lasdune nikmat surga daimun iku langgeng. La yafna tegese ora rusak apa na'imal jannah. Wa anna na'imal jannah sunne nikmat surga daimun iku langgeng, la yafna tegese ora rusak apa na'imun. Langgeng abadi, masya. Kama qala qala sampun dawuh sapa Allah taala ukuluha daimun wa dhilluha. Ukulaha adapun dompolane jannah, buah-buahan yang bertandan-tandan, ya kan? Anggur bertandan-tandan, kelapa bertandan bertumpuk-tumpuk, ya kan? Mangga bertandan-tandan tumpuk-tumpuk.
Kecuali jagung. Jagung itu kan nggak bertumbuk-tumbuk satu doang. Di ukuluha utawi tandan-tandanan buahan jannah daimun iku langgeng wa dhilluha lan au jannah. Jadi enggak pernah panas. Kalau kita di dunia kalau enggak pernah panas-panasan ya nanti kembeng. Wah itu kena penyakit gembus, ya enggak? Wa dhilluha lan au jannah langgeng. Wa qala subhanallah azza wa jalla azza halimul mulia subhanallah wa jalla subhanallah la maqtu'atun wa la mamnu'ah. La maqtu'atun buah-buah di surga tidak dipotong-potong, wala mamnu'ah lan ora dicegah. Wala la maqtu'atun buah-buahan tidak dipotong-potong, masih utuh satu gelondong-gelondong. Wala mamnu'ah lan tidak dicegah, boleh bagi ahli surga kapan saja ngambil. Wa min na'imi halal iku saking nikmate jannah al-hurul ain utawi widodari kang blalak-blalak matane. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, hidupnya itu banyak. Itu namanya hurul ain. Kalau sampean dilirik, sampean jatuh bangun nanti. Tapi kalau dilirik oleh istrinya sendiri di surga ya nggak apa-apa jatuh bangunnya nggak. Jadi kalau ngelirik, wah yang dilirik ini. Wa min na'imi halal iku saking nikmatnya jannah al-hurul ain utai pura-pura widadari kang blalak-blalak matane, hidupnya tebel hitam, putih-putihnya mata sangat putih, hitamnya sangat hitam. Hingga kalau ngelirik teralep wong lanang padha kedanan. Khalaqung gawe sapa Allah guna ing huril ain ta'ala fil jannati ing dalam surga lil baqai untuk kekal. Dibikin untuk kekal. Jadi Allah membikin arash ini untuk kekal. Jadi enggak keserang kiamat. Allah bikin neraka ini untuk kekal. Enggak keserang kiamat. Allah bikin surga dan ahlinya untuk kekal. Allah bikin lauhil mahfuz untuk kekal. Qalam kekal, kursi kekal, aras kekal, ruh kekal. Termasuk kita ruhnya ini kekal. Khuliqat lil khulud. Tapi adapun lautan ini bukan untuk kekal. Langit ini tidak kekal, nanti hancur, dihancur. Jadi sebagian makhluk diciptakan oleh Allah untuk kekal, sebagian makhluk diciptakan untuk hancur. Seperti pepohonan di dunia ini untuk hancur. Hari kiamat hancur udah. Jadi yang namanya Tuhan punya iradah mutlaqah, punya kudrah mutlaqah, punya ilmu yang mutlak, punya masyiah yang mutlaqah. Itu kalau bikin makhluk itu tanpa bahan. Itu namanya Tuhan. Allah bikin makhluk tanpa bahan. Bahannya apa enggak? Dan gelap-gelap pun seperti kan Allah bikin bayi di dalam rahim. Gelap itu kan, sempit. Walaupun gelap, enggak keseliru, itulah Tuhan. Di makhluk Allah itu sebagai Tuhan yang hak, tidak Tuhan melainkan Allah, tidak Tuhan selain Allah. Itu yang namanya Tuhan itu menciptakan makhluk tanpa bahan. Kalau kita menciptakan rumah kan ada bahannya, pasir, semen. Allah menciptakan langit bahannya apa? Enggak ada bahan. Dan enggak pakai alat. Kalau gelap enggak keseliru. Nanti kalau dihancurin enggak ada bangkai. Itu. Datang hari kiamat, langit ini kan dari besi, tembaga. Mana bangkainya? Enggak ada bangkai. Itu namanya ilah. Lah, yang mampu begini siapa? Ya Allah. Selain Allah enggak mampu. La yafnaina ora rusak sapa huril in. La yafnaina ora rusak sapa huril in, bukan tambah tua, tambah nenek-nenek, enggak. Umurnya 17 tahun terus. Sekali diembat satu kali 70 tahun itu satu kali diembatnya itu.
dunia, nggak ada apa-apanya. Wala yamutna lan ora mati sapa huril in. Wala yamutna ora mati sapa huril in. Kama qala jauh sapa Allah azza wa jalla. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna ikut tetap ing dalam jinan. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi dua surga, nanti ada surga lagi, berarti beberapa surga. Dalam surat Ar-Rahman itu. Jadi fihinna ikut dalam piro-piro swarga. Beberapa surga. Fihinna ikut tetap ing dalam piro-piro swarga qasiratut tarfi utai piro-piro widadari yang matanya itu terbatas. Tidak mau melihat wanita lain sebab menyangka yang paling ganteng itu suaminya sendiri. Selain semuanya sendiri, nggak ada yang ganteng. Dikata bidadari. Kalau istri kita di dunia kan nggak seperti itu. Oh, selain suami gua ada yang lebih ganteng. Kan masih punya pikiran begitu. Kalau di surga dan istri kita suka, enggak. Jadi selain suami gua, nggak ada yang ganteng. Jadi nggak perlu saya lihat lelaki lain. Gitu. Namanya qasiratut tarfi. Jadi setianya luar biasa. Setianya luar biasa. Qasiratut tarfi itu pura-pura bidadari yang terbatas pandangannya, gak mau melihat lelaki lain sebab menyangka tidak ada lelaki yang melebihi gantengnya suaminya sendiri. Jadi gak perlu melihat lelaki lain. Itu namanya qasiratut tarfi. Lam yatmith, orang menyentuh hunna marang qasirat qablahum insun sapa menungso qablahum sadurunge suami-suaminya walajan dan belum pernah kesentuh jin. Jadi berarti ini ada wanita yang digauli jin. Ada. Nah, ini bidadari ini belum kesentuh lelaki lain dan belum kesentuh jin. Masih perawan ting-ting untuk suaminya nanti itu. Yang setianya luar biasa. Lam yatmith hala orang nyentuh hunna ing qasiratut tarfi insun sapa menungsa qablahum sadurunge ahli surga suami-suaminya walajan lan belum pernah kesentuh jin. Jadi ada wanita dunia yang bisa digauli jin, ada. Naudzubillah. Ada. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا رحمن يا رحمن الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا رحمن نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikam sampai apa? Orang kekokoh halaman 3. Aduh, kita baru kok. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamur wa sapa anna salika ing setuhune wong kang suluk, orang yang meniti jalan menuju ma'rifatullah, supaya hatinya dan akal itu wusul ilallah, maka ibadahnya harus sahih dan tauhidnya ini harus mendalam. I'lamur wa sapa anna salika setuhune wong kang suluk, wong kang ngambah dalan menuju Allah, la budda iku kudu lahu bagi salik fi sulukihi dalam suluke salik apa sing kudu apa min kathratil a'mal apa saking akehe pira-pira amal. Jadi min kathratil a'mal ye dadi fa'il lafadz budda, budda ya budu budan. I'lamur sapa sira anna salikan sunne wong kang ngambah dalan menuju ma'rifatullah, la budda, karena tafsir yang paling kuat di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan ibadah, tapi illa liya'rifuni, supaya kenal. Anda menyembah Allah, Allah itu siapa? Ente kenal enggak sama Allah? Nah, ini. Jadi suluk menuju. Nah, nanti kalau Allah sudah kasih futuh, Allah ini luar biasa, nggak bisa kesifatan. Nah, ini sudah arifillah, sudah wusul ilahi ta'ala. Kalau sudah seperti ini, nggak pernah ada ibadah yang kecil. Ibadah jadi besar semua, nggak ada yang kecil. Kalau sudah al-arifillah, al-wusul ilahi ta'ala, ibadahnya nggak ada yang kecil, besar semua. Karena dia menyembah Allah, beribadah Allah, tidak di belakang hijab. Tidak. Hijab telah dihilangkan sama Allah. Los. Wow. Hancur semua otaknya, pemikiran hancur lebur di hadapannya. Saking jalalatillah wa jamalillah wa kamalillah wa kibriyaillah wa azamatillah, lebur. Nangis, air matanya seperti laut, saking bunganya. Air mata seperti laut, saking bunganya. Nah, ini arifillah. I'lamu rasulullah anna salikan sunne wong kang suluk ngambah dalan menuju ma'rifatullah, la budda iku kudu lahu kudu salik fi suluki ing suluke salik apa sing budda fa'ila la budda apa min kathratil a'mal apa saking akeh pira-pira amal. Dia supaya bisa ngambah, bisa medot sapa salik aqobatin nufus ing pira-pira undag-undage hawa nafsu. Nafsu ini hubud dunya, nafsu ini hubur riasa, nafsu ini hubbu kathratil atba, nafsu ini ini semua kelewatan semua. Harus kelewatan semua. Dia supaya bisa ngambah sapa salik aqobatin nufus ing pira-pira undang-undangnya hawa nafsu yang menghalangi dia dari Allah. Harus ini kelewatan semua. Wa yasilan tumeka sapa salik ila hadratir rabbi, marang ke hadapan Tuhan. Wa yasilan tumeka sapa salik ila hadratir rabbi, marang ke hadapan Tuhan. Lah ini benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu benar ini. Ruku kepada Allah, benar ini ruku ini pada Allah.
Sujud kepada Allah benar ini sujud. Kata Allah menjawab, sadaqta ya abdi wa anta abdi. Benar kau. Kalau belum seperti itu masih campuran. Menyembah kepada Allah wara'al hijab. Ini ada hijab dia. Allah ini wara'al hijab. Di belakang hijab. Berarti itu belum masuk masjid, masih di emperan. Gitu. Belum masuk masjid, belum. Di emperan. Belum masuk kepada hadratillah, belum. Bagaimana? Ya, itu ibadahnya sebatas menggugurkan kewajiban dan mencari pahala. Ini makomnya orang-orang awam. Ya, kita jangan makom di situ, menuju kepada orang-orang yang al-arifin billah al-wasilin, yang ibadahnya itu taladzuz bil ibadah. Ibadah itu puas. Puas. Tambah puas, tambah puas, tambah puas, tambah puas. Jadi akhirnya menjadi askarus syakirin, menjadi orang yang paling syukur kepada Allah. Askarus syakirin, syukurnya luar syukur. Syukran daiman aziman da'im. Syukur pada Allah tuh bisyukrin alal abad. Karena apa? Karena waruh Allah musyahadah al-ayan. Ini kita menuju ke sana. Faidah syara'a maka ing dalam nalikan itu mandang sapa salik fil mujahadati ing dalam mujahadah, ing dalam kangelan. Karena kita itu senengin jaluk hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah di mana? Allah jawab, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah ku ana ning kangelan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi biasakan Anda hidup di atas kangelan. Biasakan hidup di atas kangelan. Menuju kepada ma'rifatullah, al-wusul ilaihi ta'ala, menjadi ulaikahul mu'minuna haqqa, menjadi innallaha yuhibbul muhsinin. Menuju ke sana. Jangan ibadahnya sekedar gugurnya kewajiban dapat pahala. Ini kan namanya makan beras yang setengah basi. Lama-lama bosan, ya enggak? Tapi kalau sudah ma'rifatullah enggak pernah bosan. Tambah haus, tambah haus, tambah haus. Haus mahabbatullah. Itu. Wa idza syara'a mughnan itu mandang sapa salik fil mujahadat dalam kangelan, karena hidayah ini bersambung dengan kangelan. Wa talatan uswe aling sesalik wal muddatu wangsa uswe. Wa talan uswe aling sesalik wal muddatu rubama kasala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jal Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah itu dalam makalahnya beliau yang rawahul Bukhari, yang Imam Bukhari menyebutkan ini sahih, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hafiztu min rasulillahi wi'a'aini minal ilmi fa amma ahaduhuma fabatatuhu alaikum wa amma al-akhara falabatatu alaikum laqutia hadzal bulum. Kata Abu Hurairah, aku hafal dari Rasulullah itu 2 wadah ilmu. Dalam riwayat lain itu 5 wadah ilmu. Ini Sahih Bukhari. Aku hafal dari Rasulullah 2 wadah ilmu. Yang satu ilmu syariat, saya terangkan, saya terangkan habis syariat. Wa ammal akhar, wadah yang lain, ini ma'rifatullah, ihsan. Kalau saya terangkan pada kalian, di sana akhirnya diketok oleh kalian. Lahannya saya dipenggal oleh kalian. Ini
orang yang fana kepada Allah seperti Mansur Al-Hallaj, Siti Jenar, seperti itu. Alin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi al-imanu qala dawu sapa kanjeng Nabi al-imanu uti iman bid'un iku punjul wasituna lan swida apane syubatan cabange. Al-imanu uti iman bid'un iku punjul lebih wasituna lan swida apane syubatan cabange. Wal haya'u utawi sifat pemalu syubatun iku satu cabang minal imani saking iman. Ini riwayat Imam Bukhari ini. Kalau Imam Bukhari itu iman itu punjul 70 cabang. Nah sifat pemalu itu cabang. Ini riwayat Imam. Kalau Imam Muslim begini kalimatnya. Al-imanus bid'un wa sab'una syu'batan. Gitu, beda. Imam Muslim iman itu punjul 70. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Imam Muslim begitu redaksinya. Kata Imam Muslim, iman itu punjul 70 cabang. Dan paling utamanya iman itu ucapan la ilaha illallah. Paling rendah-rendahnya iman menyingkirkan duri atau menyingkirkan membahayakan dari jalan. Paku singkir supaya orang tidak tercucuk paku. Itu Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu 70, kalau Imam Bukhari itu 60. Padahal hadisnya sama dari Abu Hurairah. Sama hadis. Al-imanu ti iman bid'un iku punjul wasituna lan suwida apane syubatan cabange. Wal haya'u ti sifat pemalu syubatun iku satu cabang minal imani saking iman. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ini 70 cabang itu dihitung mulai mencuci pakaian, tayammum, wudu, mandi janabat, sholat, haji, zakat, ini semua dihitung. Ini adanya. Jadi mulai mencuci pakaian, tayamum, wudu, mandi janabat, sholat, zakat, haji, puasa. Ini semua dihitung menjadi artinya iman itu ada iman i'tiqadi, ada iman qauli, ada iman amali. Ada iman i'tiqadi, ada iman qauli, ada iman amali. Babul muslimil kamil itu bab nerangkan seorang Islam kang sempurna. Wal hubbu utawi demen wal bughdulan sengit fillahi ing dalam Allah minal imani ikut termasuk iman. Babul muslimul kamil ketika mendengar Islam yang sempurna berarti ada orang Islam yang tidak sempurna. Yang orang Islam yang belum sempurna Islamnya mari disempurnakan. Wal hubbu utawi demen wal bughdulan sengit fillahi dalam Allah minal imani ikut termasuk saking iman. Sallallahu ala yasin Ahmad